warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersuno Arif dari Forum News Network. Komnas HAM mengaku sudah punya data dan fakta yang kuat seputar terbunuhnya Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Komnas HAM itu juga punya skenario sendiri dan tidak akan terpengaruh dengan skenario yang dikembangkan oleh polisi. Sikap ini tampaknya penting dikemukakan oleh Komnas HAM untuk menunjukkan bahwa mereka saat ini melakukan penyidikannya dan bersikap sangat independen. Komnas HAM sudah bertemu dengan keluarga korban Yosua di Jambi dan kemudian kemarin bertemu dengan tim dokter forensik yang melakukan otopsi terhadap jenazah Brigadir Yosua. Dalam pertemuan itu, Khairul Anam, ketua tim pemantau kasus ini yang ditunjuk oleh Komnas HAM, mengaku mereka sudah ditunjukkan oleh tim dokter forensik dari kepolisian ini posisi tubuh korban sebelum diotopsi, saat diotopsi, dan sesudah diotopsi. Jadi lengkap ya. Kami bilang, kami lakukan proses ini dengan skenario Komnas HAM sendiri. Kami punya logika sendiri, kami punya jalan sendiri, dan kami bisa diuji barengan bagaimana prosesnya. Itu kata Khairul Anam. Kemarin hari Senin tanggal 25 Juli, Komnas HAM telah bertemu dengan tim dokter forensik polisi yang melakukan otopsi terhadap jenazah Brigadir Yosua. Tim dokter forensik Polri itu mendatangi kantor Komnas HAM sebagaimana permintaan dari Komnas HAM dan diantar langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum dari Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Marioto, yang ini juga salah satu anggota tim sus yang dibentuk oleh Kapolri, ada Wakaba Intelkam Irjen Pol Merti Syam, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prastyo, dan Kepala Pusat Dokter Kesehatan, Pusdokes Polri Irjen Pol Dr. Aksep Hendradiana. Saya tentu mendapat arahan Bapak Kapolri bahwa penyidikan ini transparan. Maka saya hadir di sini dan saya hanya mengantar tim kedokteran forensik kami dan saya tidak ikut di sana. Biar yang menanyakan teman-teman Komnas HAM, itu jelas Agung. Jadi posisi dia memang hanya mengantarkan dan kemudian bicaranya apa antara tim dokter forensik ini dengan Komnas HAM semua diserahkan dan Agung tidak terlibat. Selesai pertemuan, Ketua Komnas HAM Taufan Damanik menyampaikan terima kasih ini atas kesediaan tim dokter forensik yang telah membuka data-data seluas-luasnya. Karena memang seperti itu permintaan dari Komnas HAM agar kasus ini dapat dibuka dan didalami secara transparan. Kami waktu itu meminta dengan sangat bahwa Komnas HAM tentu sangat berkepentingan dan punya kemauan untuk melakukan pendidikan sesuai dengan mandat undang-undang kami. Tentu kami akan lakukan secara mandiri, tapi kami memintakan pada waktu itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Itu syarat yang kami mintakan pada waktu itu. Diyakinkan pada kami bahwa itu akan dipenuhi, dan tentu saja akuntabilitas, transparansi itu disertai juga dengan aksesibilitas. Jadi kapan saja kami katakan itu, kapan saja Komnas HAM kalau kami membutuhkan informasi dalam kaitan dengan pekerjaan kami, tugas kami sebagai Komnas HAM, kami meminta supaya diberikan akses yang seluas-luasnya. Dan waktu itu dijamin. Nah, beberapa hari yang lalu kami mengundang tim dokter datang kemari dan sebagaimana dijanjikan tepat pada waktu itu datang dan sudah memberikan keterangan seluas-luasnya kepada Komnas HAM. Kalau nanti masih ada kami ingin tanya lagi, masih dibuka dulu kesempatan. Tapi tadi sampai selesai pertemuan, kami merasa bahwa keterangan dari tim dokter ini sudah sangat komprehensif dan nanti hasil-hasilnya akan kami olah, kami padukan, cross-check analisisnya dengan hasil-hasil yang sebelumnya kami dapatkan baik dari pihak keluarga almarhum Yosua maupun dengan ahli yang kami undang biasa sebagai pendamping Komnas HAM dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya, pekerjaan penyidikannya, supaya mempermudah kami nanti untuk membuat kesimpulan, membuat rekomendasi dengan bantuan dari ahli itu.
Nah, semua bahan-bahan sudah kami kumpulkan. Tadi seperti janjikan, kalau kami butuhkan lagi bahan-bahan tambahan, masih tetap diberikan ruang. Karena itu tentu sebagai pimpinan Komnas HAM, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Mabes Polri, serta khusus pada tim Dokes ini yang sudah bersedia hadir dan memberikan keterangan kepada kami. Selanjutnya kami nanti akan melakukan tahapan-tahapan yang lain. Tapi sekali lagi kami mintakan melalui media yang hadir, tolonglah kita semua ini ya mengikuti tahap demi tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Saya katakan penyidikan karena Komnas HAM sama pada tahap penyelidikan saja. Tapi Mabes Polri dengan tim khususnya dari jauh dari itu nanti akan melakukan penyidikan. Sudah melakukan penyidikan. Nah, marilah kita ikuti tahap demi tahap itu untuk kemudian setelah seluruh tahapan-tahapan dipenuhi, baru bisa dihasilkan satu kesimpulan mengenai peristiwa yang menarik perhatian semua pihak ini, termasuk pimpinan negara pun memberikan perhatian, supaya didapatkan satu kesimpulan yang terang benerang, pasti, dalam arti pasti karena berdasarkan data-data, fakta-fakta yang akurat, bukan berdasarkan asumsi, dugaan dan lain-lain. Kami berharap sekali seluruh masyarakat melalui media massa untuk memberikan kesempatan pada tim penyidik, pada tim Komnas HAM, pada tim yang lain untuk kemudian menjalankan tahap-tahap itu sampai seperti saya katakan sampai kemudian menemukan hasil jawaban dari apa yang menjadi peristiwa yang terjadi terhadap Brigadir Y. Sekali lagi itu harapan kami, supaya kemudian titik terangnya didapatkan, apa yang menjadi kebenaran menjadi tampak di hadapan semua kita, terutama kepada pihak-pihak yang terkait langsung, keluarga misalnya, atau siapa saja, dan juga kepada publik Indonesia, karena tentu saja proses penegakan hukum itu tanggung jawabnya juga kepada publik kita secara menyeluruh. Lantas apa hasil pertemuan tersebut? Komisioner Komnas HAM Khairul Anam yang tadi ditunjuk menjadi ketua tim pemantau menjelaskan bahwa mereka melakukan pengecekan proses autopsi sejak awal kedatangan jenazah. Yang pertama-tama begini, proses yang tadi kami lakukan adalah meminta keterangan dari mulai tahap awal sampai tahap akhir. Apa yang disebut sebagai awal adalah mulai dari histori, sejarah, kapan jenazah masuk ke rumah sakit, kapan diotopsi, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kami juga ngecek bagaimana kondisi jenazah sebelum diotopsi dan setelah diotopsi. Berikutnya, kami juga ngecek karakter dan jenis luka. Kami juga mendapatkan keterangan sangat komprehensif karakter dan jenis luka. Yang berikutnya, kami juga ngecek posisi luka itu memiliki sudut dengan karakter sudut tembak kayak apa. Itu juga kami dikasih keterangan yang sangat-sangat komprehensif, gitu ya. Ditunjukin buktinya, ditunjukin logikanya, ditunjukin karakter kenapa ini begitu, kenapa ini enggak seperti yang lain. Gitu. Termasuk misalnya kalau dalam publik misalnya ditanya, kenapa kok ada beberapa luka di wajah, itu juga kami telusuri dengan sangat detail. Kami juga minta pembuktiannya kayak apa, ditunjukkan pembuktiannya dan ditunjukkan logikanya, ditunjukkan cara bekerjanya. Hanya kayak luka di hidung, di mata dan sebagainya ditunjukkan. Termasuk juga misalkan kalau di publik ada penilaian soal dijerat atau tidak, kami juga cek soal itu. Jadi kami memulai ngeceknya dari posisi jenazah ketika datang, ya, belum dimandikan sampai selesai otopsi itu semua kami cek, nggak ada yang kelewat. Bolak-balik kami cek, kami tanya ini bagaimana posisinya, dan sebagainya. Dan itu salah satu yang mendasari adalah hasil kerja kami ketika kami mendalami kepada pihak keluarga. Yang kedua juga kami dalami dengan tim ahli kami. Yang itu yang kita punya pertanyaan-pertanyaan ini penting, oh ini jejak, oh ini luka, oh ini dan sebagainya. Itu semua tadi kami dikasih akses yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya, termasuk juga
mengulang-ulang beberapa soal. Coba ini dibuka lagi supaya jelas. Coba ini diterangkan lagi supaya jelas dan sebagainya. Nah itu semua kami lakukan dan kami terima kasih kepada teman-teman Dokes tadi didampingi juga oleh tim SUS gitu ya, sehingga memastikan bahwa Komnas HAM bisa aksesibel terhadap semua informasi terkait peristiwa dan sejarah otopsi yang sudah dilakukan. Jadi kalau teman-teman nanya, ngecek nggak soal waktu, kami cek detail. Ngecek nggak soal luka, kami cek detail. Ngecek nggak soal kenapa akibat luka, kami cek detail. Gitu ya. Sejak awal dalam kasus penyidikan tewasnya Brigadir Yosua ini Komnas HAM mencoba bersikap independen karena itu mereka tidak mau dilibatkan dalam tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri dan mereka ingin melakukan sendiri ya. Komnas HAM itu menolak masuk dalam tim SUS ini. Mereka kemudian memutuskan bergerak dengan menemui langsung keluarga Yosua. Kepada wartawan setelah bertemu dengan keluarga Yosua itu, Khairul Anam mengaku mereka menemukan fakta yang berbeda dengan informasi yang beredar di publik. Anam pada waktu itu tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan informasi yang berbeda itu. Hanya saja beberapa hari kemudian setelah mendiskusikan data-data dan fakta yang diperoleh dari keluarga Yosua dengan tim ahli, tim ahli ini rupanya Komnas HAM punya tim terdiri dari dokter-dokter yang independen, Khairul Anam kemudian baru bersedia membuka hasil temuannya. Yang pertama memang kami jelaskan, kami melakukan pendalaman terkait luka, ya, terkait penyebab luka, constraint waktu, karakter luka dan sebagainya. Kemarin hari Kamis dengan ahli. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan adalah semua bahan yang kami peroleh, termasuk di dalamnya foto-foto dari pihak keluarga. Dalam diskusi itu memakan waktu cukup lama karena memang kita detail gitu ya, melihat luka, ini luka akibat tembakan, ini luka akibat sayatan, ini apakah akibat-akibat yang lain. Semua ruang diskusi itu kita buka di proses kemarin. Nah, yang juga penting yang kami diskusikan adalah constraint waktu. Kira-kira luka ini terjadinya kapan? Ya, kira-kira luka ini terjadinya kapan? Karena itu penting bagi kami memiliki catatan soal ruang peristiwa, waktu peristiwa. Nah, itu semua kami lakukan dengan dokter forensik. Jadi beberapa hari terakhir, ya kami memang mendalami soal luka, soal background dan sebagainya. Terus kemarin hari Kamis kami uji diskusi itu dengan ahli, ya. Nah itulah yang kami ujikan dengan ahli. Nah ini hasilnya apa? Hasilnya adalah catatan-catatan penting yang didapatkan oleh tim di kami, yang itu nanti akan kami pakai dan kami gunakan untuk salah satu bahan utama, ya, bertemu dengan dalam konteks permintaan keterangan bertemu dengan dokter forensik yang melakukan otopsi terhadap Brigadir J ini yang akan kami lakukan minggu depan. Nah, berikutnya adalah banyak pertanyaan. Apakah Komnas HAM sudah bisa menyimpulkan luka itu akibat penyiksaan atau akibat penembakan atau akibat-akibat yang lain? Dalam konteks hak asasi manusia, dalam konteks kerja-kerja tim, kami belum dapat menyimpulkan karena prosesnya sedang berlangsung dan tahapannya juga belum lengkap. Namun demikian, tim telah memiliki catatan-catatan signifikan yang menunjukkan luka ini akibat apa, karakternya apa, constraint waktu luka itu kapan terjadi, dan kira-kira luka itu diakibatkan oleh apa. Itu udah kami punya catatan yang lumayan dalam. Sebenarnya kami sudah punya duluan, ya, terus kami diskusikan dengan ahli, yang ahli kedokteran forensik yang kami undang, dan ini independen dan biasa berkomunikasi dengan Komnas HAM, ya. Jadi kami sudah punya itu. Tapi kalau ditanya kesimpulannya apa, belum bisa kami simpulkan. Tapi kami punya catatan signifikan terhadap posisi tubuh, luka-luka yang ada di jenazah Brigadir J itu. Jadi nggak bisa kami simpulkan sekarang.
Nah, nggak boleh juga, karena kalau disimpulkan sekarang itu kerjanya Komnas HAM belum imparsial. Nah, yang penting yang lainnya adalah semua ini ya itu tahapan berikutnya apa. Jadi setelah kami mendapatkan seluruh catatan signifikan ini, barulah kami akan melangkah lebih jauh lagi. Ya, terkait luka, minggu depan kami akan meminta keterangan, menggali keterangan, mendalami keterangan dan sebagainya kepada dokter yang melakukan otopsi. Nah, di sisi yang lain kami sedang juga berjalan untuk tema yang lain. Ya, tim saat ini 2 hari terakhir ini juga di samping ngomong soal luka, sedang memproses sesuatu hal yang belum bisa kami ceritakan. Yang nanti itu bekal bagi kami untuk meminta keterangan pada divisi-divisi yang lain, pada tema-tema yang lain yang telah dilakukan oleh teman-teman kepolisian saat ini. Jadi dukung Komnas HAM, ya, bekerja secara imparsial dan bekerja menjejaki fakta-fakta. Dari fakta-fakta itu, mau foto, mau keterangan, mau konteks dan sebagainya, itulah yang kami jejaki saat ini. Dukung untuk selalu Komnas HAM bekerja secara imparsial dan bekerja secara independen. Seperti Anda simak, walaupun mengaku belum bisa menyimpulkan apa hasil temuannya, namun dia mengaku sudah menemukan hasil yang signifikan. Dan temuan-temuan itulah yang kemarin di cross-check dengan tim dokter forensik dari Mabes Polri. Nah, setelah bertemu dengan dokter forensik tim Mabes Polri, kemarin Anam mengaku mereka itu sudah mendapatkan gambaran yang lebih konkret. Apa hasilnya? Anam mengaku hari ini Komnas HAM itu akan kembali melanjutkan pemeriksaan. Yang diperiksa ini cukup penting, bahkan menurut saya sangat penting ya. Ini karena semua akan diperiksa adalah ajudan Irjen Pol Verdi Sambo. Pemeriksaan ini dipastikan akan sangat menarik karena mereka ini akan menjadi saksi, mereka ini kan menjadi saksi kunci yang mengetahui kejadian tersebut. Bagaimana hasil temuan dari Komnas HAM ini menarik untuk simak karena bagaimanapun juga kita ketahui sekarang ini berkembang opini publik yang jelas berbeda dengan penjelasan atau logika-logika yang disampaikan oleh kepolisian. Apakah kemudian Komnas HAM ini kesimpulannya sama dengan kesimpulan dari Polri yang sementara ini, kan kalau kita lihat dari konstruksi peristiwanya itu tetap saja melanjutkan skenario awal yang menyatakan bahwa terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua dan kemudian dia istri dari Verdi Sambo, yakni Ibu Putri Chandrawati itu berteriak dan kemudian Yosua ditembak oleh Brigadir Richard. Karena kasusnya sekarang ini saya baca itu terus masih berlanjut dan itu ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sementara untuk kasus dugaan pembunuhan berencana seperti dilaporkan oleh pengacara keluarga Yosua itu sekarang ditangani oleh Mabes Polri. Jadi di mana posisi Komnas HAM ini akan berdiri? Nah ini seperti tadi disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan juga Khairul Anam, mereka ini akan bersikap imparsial dan independen. Tetapi memang dalam kasus-kasus semacam ini agak sulit ya untuk bersikap. Tapi saya kira selama Komnas HAM berdiri pada relnya, hanya berdasarkan pada fakta-fakta temuan di lapangan, saya kira tidak perlu muncul dispute seperti pada saat kejadian pada penembakan KM 50 pada waktu itu, karena publik menganggap bahwa temuan dari Komnas HAM itu hanya menjustifikasi apa yang skenario yang dipaparkan oleh Polri. Sementara kali ini mereka sendiri kan mengaku bahwa mereka punya skenario yang berbeda dan mereka mengaku tidak akan terpengaruh dengan skenario yang dikembangkan oleh polisi. Saya harus menarik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.